Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 5 kelompok 3, di mana dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai masa transisi tahun 1966 sampai 1967 dalam tugas sejarah Indonesia. Inilah dia anggota kelompok kami yang beranggotakan 6 orang dan juga urutan pematerinya. Nah, sebelum kami menjelaskan apa-apa saja yang terjadi pada masa transisi tahun 1966 sampai 1967, terlebih dahulu kami akan menjelaskan bagaimana latar belakangnya masa transisi. Sejarah Indonesia pasca kemerdekaan dapat direnung berdasarkan garis waktu atau timeline yang terjadi sepanjang masa perjuangan setelah kemerdekaan. Pertengahan tahun 1960-an merupakan fase memasuki kemerdekaan atau masa transisi di Indonesia, di mana terjadi pergantian kepemimpinan dari Insinyur Soekarno kepada Jenderal Soeharto atau kita mengenalnya dengan sebutan Orde Baru. Orde Baru ini lahir setelah terjadinya tragedi nasional pada tahun 1965, di mana pada tahun tersebut adanya pergolakan politik terbesar yang terjadi dimulai ketika 7 perwira senior TNI tewas pada 30 September 1965 dengan dugaan dibunuh oleh pemberontakan PKI yang dimana kita mengenalnya dengan Partai Komunis Indonesia. Garis waktu yang pertama adalah masa 1966 sampai 1967 yang dikenal sebagai masa transisi ke Orde Baru. Di masa ini dimulai penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen serta menyusun kembali. Nah, setelah mengetahui latar belakangnya, selanjutnya kami akan membahas tragedi-tragedi yang terjadi pada masa transisi tahun 1966 sampai 1967. Untuk aksi-aksi Tritura, naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan merupakan peristiwa hilangnya kekuatan politik PKI Partai Komunis Indonesia dan telah menimbulkan kemarahan rakyat dan keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau. Terjadi krisis ekonomi akibat defisit anggaran, melemahnya investasi akibat banyaknya perusahaan asing yang dinasionalisasi dan pencetakan uang tanpa perhitungan yang matang, sehingga menyebabkan inflasi. Kondisi ini diperparah krisis politik akibat berbagai aksi-aksi sepihak yang dilancarkan oleh PKI Partai Komunis Indonesia yang menyerang perkebunan besar dan menduduki tanah. Kondisi krisis ini sering dengan terjadinya pembunuhan para perwira Angkatan Darat oleh gerakan 30 September yang diduga didalangi oleh PKI. Terjadi demonstrasi besar-besaran oleh kesatuan-kesatuan aksi yang menyuarakan tuntutan yang disebut Tritura. Gerakan yang mengajukan tuntutan ini adalah Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia atau KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPPI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI, Kesatuan Aksi Guru Indonesia atau KABI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia atau KASI, Kesatuan Aksi Wanita Indonesia atau KAWI, dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia atau KAGI, yang didukung penuh oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI, yang dimana barisan ini disebut dengan Front Pancasila. Tritura adalah kepanjangan dari Tri Tuntutan Rakyat, yaitu 3 tuntutan yang disampaikan kepada Presiden Soekarno oleh Gerakan Mahasiswa dan Rakyat pada 12 Januari 1966. Gerakan Mahasiswa dan Rakyat atau Front Pancasila menuntut 3 hal dari isi Tritura, yaitu 1. Pembubaran PKI. 2. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30S atau PKI. 3. Penurunan harga atau perbaikan perekonomian. Kemudian yang kedua yaitu Surat Perintah 11 Maret. Surat Perintah 11 Maret
lebih dikenal dengan singkatan Super Semar, adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1968 yang memberikan mandat kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban Komatit untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan dan kestabilan perintah yang buruk dan jalannya proses revolusi pada masa pembersihan setelah terjadinya gerakan 30 September. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya Super Semar, diantaranya 1. Situasi negara secara umum dalam keadaan kacau dan genting. 2. Untuk mengetahui situasi tak menentu akibat pemberontakan dari G30S1 PKI. 3. Menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Untuk memulihkan keadaan wibawa pemerintah. Sebagai akibat berlakunya Super Semar menjadi penanda peralihan kekuasaan Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno ke Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Tindakan pertama yang dilakukan oleh Soeharto yaitu membubarkan PKI di seluruh Indonesia yang dimulai pada tanggal 12 Maret 1966. Selain itu, Soeharto juga melakukan tindakan lain yaitu dikeluarkan keputusan Presiden nomor 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terkait dengan pemberontakan G30S atau PKI. Super Semar kemudian ditingkatkan menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Selanjutnya yang ketiga yaitu dualisme kepemimpinan. Dualisme kepemimpinan adalah adanya dua pemimpin yang memiliki kewenangan yang sama. Maksudnya pemimpin dalam jabatan yang setara, sehingga keduanya memiliki tugas, tanggung jawab, dan kuasa yang sama. Dimulai pada tahun 1996, terjadi gejala krisis kepemimpinan nasional yang dimana saat itu Presiden Soekarno masih menjabat sebagai presiden, namun pamornya telah kian merosot. Kemudian Soeharto sebagai pengembang Super Semar diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera atau Amanat Penderitaan Rakyat. Kabinet ini diresmikan pada tanggal 28 Juli 1966. Kabinet ini mempunyai tugas untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Program dari kabinet ini antara lain memperbaiki kehidupan rakyat. Presiden Soekarno adalah pemimpin kabinet. Meskipun Soekarno masih pemimpin sebagai kabinet, tetapi pelaksanaan pemimpin dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Kondisi seperti ini berakibat pada munculnya dualisme kepemimpinan nasional, yang dimana Soekarno sebagai pemimpin, sedangkan Soeharto sebagai si pelaksana. Adanya dualisme kepemimpinan nasional ini menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat, yaitu mengarah pada munculnya pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto yang menyebabkan bahaya persatuan dan kesatuan rakyat. Saat terjadinya beberapa perselisihan, Presiden menulis nota pribadi kepada Jenderal Soeharto. Pada tanggal 8 Februari 1967, Soeharto membahas surat Presiden tersebut bersama Panglima Angkatan dan berkesimpulan bahwa draft surat tersebut tidak dapat diterima karena surat tersebut tidak membantu menyelesaikan situasi konflik yang terjadi. Lalu Soeharto mengajukan draft berisi pernyataan bahwa Presiden berhalangan atau menyerahkan kekuasaan kepada pengemban surat perintah pada tanggal 11 Maret 1966. Awalnya Presiden Soekarno tidak berkenan, tetapi pada akhirnya ia menyetujui draft yang dibuat. Kemudian tepat pada tanggal 22 Februari 1967, pukul 19.30 Presiden Soekarno membacakan pengumuman resmi pengunduran diri. Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968 dalam sidang umum 5 MPRS melalui TAP nomor 10 LIB MPRS 1968. Jenderal Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilih oleh MPR hasil pemilu. Pengukuhan tersebut menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan nasional dan dimulai pemerintahan Orde Baru. Jadi, itulah pembahasan dari kami yang mengenai masa transisi. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih.